Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Binti Palira, dalam program Ngaji Desa Palira. Seri yang ke-48 ini kita akan kupas masalah keberadaan staf perangkat desa dan staf administrasi. Sebelumnya, jangan lupa kasih komentar, kasih like, subscribe, juga tekan tanda lonceng. Ada Bintek Palira Channel agar saudara sekalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Puspintek Palira. Program ini kebetulan juga bekerja sama dengan obat herbal yang sangat berguna untuk pencegahan, pengobatan, dan juga pemulihan terhadap penyakit dalam. Obat herbal madu bawang, produk dari Pak Mustafa. Silakan dikonsumsi dan jika membutuhkan silakan hubungi kontak person yang ada di sudut atas. Saudara sekalian, tentang staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Pembahasan ini saya merujuk pada dua peraturan, itu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Tidak banyak rujukannya, hanya ada pada satu pasal di Permendagri nomor 83, yaitu di pasal 8 dan pasal 8, pasal 28 di Permendagri nomor 110. Nah, pasal ini tidak mengatur secara bagaimana mekanismenya, maka ini perlu sekali mekanisme pada bagaimana angkatan dan pemberhentian daripada staf perangkat desa dan staf administrasi ini dituangkan atau diatur dalam peraturan daerah, peraturan bupati, atau diatur dalam peraturan desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan kepala desa. Kan legalitas mereka atau staf ini nanti diputuskan dalam keputusan kepala desa. Selain itu, bisa juga diatur tambahannya ada di peraturan tata tertib BPD. Saudara sekalian, perlu dipahami bahwa jika kita menelaah pada atau menyimak pada pasal 8 Permendagri nomor 83 tahun 2016, di sana ada dua ayat yang berbunyi bahwasanya kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa. Unsur staf ini staf perangkat desa, bukan perangkat desa. Hanya staf ini yang membantu para perangkat desa. Statusnya bukan perangkat desa. Unsur staf ini itu membantu kepala urusan, kepala seksi, kepala kewilayahan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
sesuai dengan kebutuhan desa tentang ketenagaan, kemampuan keuangan desa. Nah, dalam peraturan ini tidaklah atau diuraikan bagaimana prosesnya. Pasal ini memberikan gambaran kita bahwasanya staf perangkat desa itu bukan perangkat desa. Yang kedua, angkat berdasarkan kebutuhan ketenagaan nasional begitu dan kemampuan keuangan desa. Staf ini bisa membantu kepala urusan, membantu kepala seksi maupun kepala kewilayahan. Itu inti daripada pasal 8 ini. Nah, sinilah maka diperlukan setidaknya adalah peraturan desa yang mengatur bagaimana mekanismenya ini. Bagaimana status mereka ini harus diatur di dalam peraturan desa. Sedangkan yang tentang staf administrasi PD dituangkan dalam pasal 28 di Permendagri nomor 110 itu hanya berbunyi seperti ini. Untuk mendukung pelaksanaan administrasi kelembagaan BPD diangkat 1 orang tenaga staf administrasi desa. Nah, administrasi desa ini diangkat dengan keputusan kepala desa. Dengan keputusan kepala desa. Begitu, duanya ini adalah sama-sama staf. Hanya yang satu dijobkan di pemerintah desa untuk membantu para perangkat desa, dan yang satu dijobkan pada PD untuk membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasinya. Nah, sekarang bagaimana kita supaya keberadaan staf perangkat desa dan staf administrasi BPD ini memiliki legal formal atau legal konstitusional. Kalau di tingkat desa, maka pertama yang harus dilakukan adalah harus ada perdes tentang kewenangan desa dulu. Dari perdes inilah kemudian muncul ada perdes tentang SOTK, baru kemudian ada perdes berikutnya tentang pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Ada peraturan desa tentang pengangkatan dan pemberian staf perangkat desa dan staf administrasi BPD ini mengatur secara umum mekanismenya secara detail agar diatur di dalam peraturan kepala desa. Bagaimana pengisiannya, bagaimana sampai dengan nanti itu pemberhentiannya. Apa saja kewajibannya, haknya, larangannya, dan seterusnya. Lalu dari proses penjaringan dan penyaringannya, maka hasil akhir adalah tetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi harus ada, kalau perdes tentang kewenangan sudah ada, SOTK sudah ada, maka tinggal apa? Tinggal perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa yang harus dimunculkan dulu. Ini. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan staf administrasi BPD. Maksudnya.
Oleh karena itu, mungkin ini akan, saya berharap ini akan menjadi, referensi bagi saudara sekalian, substansi yang ada di Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Semoga ini jadi referensi, apa saja yang harus ada diatur di dalamnya. Yang pertama terkait dengan kewajibannya, staf staf perangkat desa dan staf administrasi BPD ini mengatur tentang kewajibannya, tugasnya, fungsinya, haknya, larangannya apa saja, sanksi-sanksinya apa saja, kemudian terkait dengan pertanggungjawabannya kepada siapa, kapan. Lalu kepanitiaan dalam rekrutmen atau dalam penjaringan dan penyaringannya bagaimana diatur dalam substansi yang ada di dalam Perdes tersebut. Kemudian persyaratan calon pesertanya, pendaftarannya, lalu seleksinya, kemudian pengumuman hasil seleksinya. Baru kemudian setelah hasil seleksi ada, angkatannya bagaimana, pemberhentiannya bagaimana. Yang terakhir adalah pembiayaannya. Keberadaan mereka dibiayai dari anggaran yang mana. Itu maksudnya. Itu adalah substansi-substansi yang ada di Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa dan staf administrasi BPD. Beberapa bagian perlu didetailkan. Detailkan di mana? Di Perdesnya, aturan kepala desa. Substansi yang perlu jadi aturan kepala desa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa dan staf administrasi BPD ini antara lain tentang bagaimana pembentukan panitia seleksi, kemudian tata tertib seleksinya, jadwal seleksinya, lalu pelaksanaan seleksi, pengawasan seleksi, laporan hasil seleksi, lalu pertanggungjawaban seleksi, kemudian pembiayaan seleksi. Ini sudah ke arah pada bagaimana tata cara mekanisme pada saat pengangkatannya. Itu. Dengan demikian, maka keberadaan staf perangkat desa dan staf administrasi ini memiliki kedudukan hukum yang jelas, punya kepastian hukum. Jika pada saat ini banyak perangkat desa maupun staf BPD yang hanya sekedar main tunjuk diangkat, ini berbahaya. Itu dari sisi keuangan ini berbahaya karena apa? Di situ sangat dapat dikategorikan bahwasanya uang atau anggaran yang dipakai untuk insentif atau untuk honor itu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Karena keberadaan mereka tidak ada dasar hukumnya. Ini. Yang kedua, bahwa kedudukan daripada status hukum daripada staf ini itu rentang sekali terhadap apa? Sewaktu-waktu buang. Beda kalau sudah ada aturannya, maka misalnya dengan sistem kontrak 1 tahunan atau mungkin 2 tahunan, setelah 2 tahun diperbarui, itu ya jelas. Tengah-tengah tidak akan terjadi ada pemutusan hubungan kerja. Kalau ini dengan sistem seperti pegawai tidak mungkin, tapi harus yang paling ideal adalah dengan sistem kontrak. Bisa 1 tahunan, bisa 2 tahunan, atau 3 tahunan begitu.
bisa diperpanjang sehingga seleksinya cukup sekali, nah diperpanjang. Kecuali kemudian kalau mundur diberhentikan kemudian tidak diperpanjang, misalnya tinggal persoalan diperpanjangnya itu atas permintaan atau atas izin. Nah, itu perdesnya nanti yang mengatur. Itu saudara sekalian. Yang ketiga, terkait dengan keberadaan ini kalau tidak ada aturannya, kalau tadi itu adalah itu sangat dikategorikan sebagai korupsi honornya. Yang kedua adalah posisinya rentang untuk digeser-geser atau dihentikan. Yang ketiga adalah bahwa keberadaannya ini tidak memiliki tunjuk kerja atau SOP yang jelas jadinya. Artinya kerja akan menjadi bingung karena apa? Saya ini kerja apa? Kalau tetapnya keuangan saya kalau mau mengerjakan iya nanti kalau diperintah, kalau enggak. Nah, sinilah aturan-aturan ini harus dibuat dulu. Demikian juga untuk BPD sekarang. Staf BPD kenapa? Ini harus ada. Sekalian, bahwa BPD ini punya kewenangan mengelola anggaran operasional. Agar BPD ini bisa fokus pada tugas dan fungsinya, maka anggaran operasional itu pengelolaannya tidak langsung oleh BPD tapi oleh administrasi. Kalau BPD nanti yang memegang uang sendiri itu rawan terhadap apa? Terhadap BPD akan justru nanti dilaporkan. Mana mungkin kalau pengawas malah awasi. Nah, mengelola sendiri. Polri ada yang berpendapat banyak, ya sesuai dengan keadaan kalau sementara maka BPD saya kira sepanjang itu masih membutuhkan atau tidak membutuhkan ya enggak apa-apa. Tidak demikian. Pemikiran ini pemikiran yang salah. Keberadaan staf administrasi BPD itu mutlak. Bukan ini butuh atau tidak, bukan kemudian selama BPD masih bisa menjalankan semuanya. Tidak demikian. Kalau BPD menjalankan di situ tidak hanya administrasi tapi juga keuangan. Anggaran operasional ini kalau dikelola oleh BPD sendiri secara langsung oleh personal atau anggota BPD itu justru menyulitkan BPD sebagai fungsi pengawasan mengawasi dirinya sendiri. Tidak mungkin. Disinilah aturan ini dibuat. Kenapa kemudian BPD itu dibantu bukan dapat. Beda dengan staf perangkat desa. Kepala desa dapat mengangkat staf perangkat desa. Tetapi kalau staf administrasi BPD itu BPD di dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh itu loh. Bukan dapat lagi. Berarti apa? Mutlakan, keharusan. Itu saudara sekalian. Jadi saat ini BPD belum memiliki staf administrasi BPD. Lalu BPD saat ini juga mengelola uang sendiri. Anggaran operasionalnya itu jeruk makan jeruk. Segera hentikan, minta, akan angkat staf administrasi BPD. Dengan prosedur, dengan mekanisme sebagaimana saya jelaskan tadi. Terima kasih. Fintech Palira dan Masjid Desa Palira bekerjasama dengan Madu Bawang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.